Baik, kita akan bahas mengenai PTK. Namun yang akan saya jelaskan hanyalah trik-trik cepat berdasarkan kalimat-kalimat kunci yang ada pada soal yang tersedia. Langsung saja. Oke, sangat banyak bacaannya, tapi setelah saya baca kita temukan ini. Kemampuan eksplorasi sendiri yang membuat siswa mampu membedakan serta menemukan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan pengamatannya. Nah, ini sudah sangat jelas kalau ada membedakan dan menemukan ciri-ciri, dan di sini ada pengamatan. Oke, berarti ini kita harus mengadain sebuah praktikum. Nah, praktikum itu model apa kira-kira? Praktikum yang hanya sederhana, hanya membedakan serta menemukan ciri-ciri tumbuhan. Nah, tentu itu kalau kita lihat di sini kooperatif itu kan hanya kelompokan, terus kita bahas konsep. PBL ini ya praktikum, cuma ya nanti ada masalah yang ada, tapi di sini nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Tentu ini salah. Kooperatif TGT, nah tentu salah. Tim game turnamen di situ sudah dijelaskan di atas bahwa di sini nggak ada namanya turnamen. Role playing malah ini nggak ada di sini, apa masa siswanya jadi tumbuhan siswa jadi tumbuhan monokotil atau dikotil, tentu nggak sambung. Tentu yang paling cocok adalah inquiry. Jadi kita harus temukan kata kunci dan kita jawab sesuai dengan jawaban yang ada ya. Jadi praktikum sederhana, menemukan ciri-ciri dikotil monokotil dan ada pengamatan. Tentu itu adalah ciri khusus dari inquiry. Nah, kemudian ini ada Ibu Mina. Nah, di sini minta dapat menganalisis masalah keragaman hayati minimal di lingkungan sekitarnya. Oke, menganalisis masalah. Kita lihat satu-satu ya. Ini ada pendekatan saintifik, tapi di sini minta terlibat aktif. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan menganalisis masalah. Saintifik itu ya 5M itu mengamati, menanya, mencoba, menginferensi atau menganalisa, terus yang terakhir itu mengkomunikasikan. Nah, di sini dia mintanya adalah menganalisis masalah, ada masalah berarti. Oke, kita lihat yang B. Pembelajaran berbasis masalah agar siswa melakukan analisis masalah dan mencari solusinya. Nah, di sini tidak disebutkan mencari solusi. Dia hanya menganalisis masalah minimal di lingkungannya, tapi tidak sampai solusi. Oke, tentu yang paling cocok adalah yang C, hanya menemukan ini group investigation dan menyelidiki faktor-faktor penyebab keragaman makhluk hidup. Nah, jadi hanya kita di yang C ini kita hanya mencari masalahnya aja dan penyebab masalah tersebut, bukan sampai solusinya. Jadi kita harus sangat teliti. Coba kita cek yang D kalau gitu. Nah, ini ada remedial, malah nggak nyambung, jelas nggak nyambung. Berbasis proyek, malah nggak ada proyek yang dikategorikan atau dideskripsikan pada soal, tentu tidak sambung. Baik, jawabannya C. Kita next. Oke, setelah saya baca ini ada kata kunci. Siswa sulit menghubungkan antara satu bagian dengan bagian ekosistem yang terkait satu dengan yang lainnya. Sulit menghubungkan antara satu bagian dengan bagian ekosistem. Oke, jadi intinya adalah ada hal yang siswa itu tidak paham antara ekosistem A, B, C, D. Berarti apa yang harus kita lakukan agar ekosistem A, B, C, D ini sambung? Oke, kalau A video tentu nggak sambung. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan menghubungkan atau bagian-bagian ekosistem yang terkait. Nah, keterkaitannya nggak nyambung. B, nah, peta konsep dengan contoh-contoh spesifik. Oke, keanekaragaman hayati yang luas menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Oke, jawabannya B. Kenapa di sini ada jelaskan contoh-contoh spesifik? Nah, contoh-contoh spesifik apa yang dimaksud? Tentu ini tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini mencakup beberapa ekosistem dan itu dibuat menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Tentu cocok dengan kata kunci yang ada di sini. Terus kalau kita hubungan dengan yang C, sebenarnya sudah masuk juga sih, ada mind mapping.
agar hubungan antara satu bagian dengan yang lainnya semakin jelas. Nah, ini mind mapping itu kan ada satu konsep besar yang kita jabarkan menjadi konsep-konsep kecil. Nah, ini malah ndak ada seperti hubungan. Namanya mind mapping itu ada satu konsep besar yang kita bagi menjadi beberapa konsep kecil. Misalkan materi ekosistem, di situ di dalam ekosistem ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem itu sendiri, nanti ada interaksi. Nah, ini malah memecah konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, ini bukan malah menyatukan konsep. Kemudian yang D, outline materi. Outline materi agar gambaran umum materi tampak jelas. Ini malah membuat catatan-catatan kecil, bukan menghubungkan antara materi satu dengan yang lain. Ceramah, wah tentu ceramah ini masih relatif umum ya jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah B. Ada yang bilang begini, kalau menjawab itu coba cek yang jawaban isinya yang paling panjang. Nah, bisa jadi gitu. Cek dulu yang paling panjang, ketika dia nyambung kemungkinan besar dia adalah jawabannya. Oke, dari sekian kalimat saya temukan ini ada kata kunci, model bermain peran atau role playing melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Oke, role playing, PTK, pemahaman dan interaksi siswa meningkat. Jadi kita harus mencari dari sini, dari pilihan jawaban yang ada unsur-unsur di kalimat ini. Coba kita cek yang A dulu, meskipun kita tahu semua jawabannya yang C. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? Nah, tentu sudah tidak sambung karena di sini mintanya pemahaman dan interaksi belajar. Sudah tidak sambung dengan pilihan soal. Yang di soal sama di jawaban sudah nggak sambung. Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajar dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajar dengan model role playing? Kalau PTK itu tidak sedang membandingkan tapi mencari solusi dari yang ada. Ini malah membandingkan. Tentu ini nggak cocok dan juga tidak cocok dengan kata kunci yang ada di sini. Dia jelas minta agar ini meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar. Nah, tentu sudah tidak cocok dengan yang pilihan B. Nah, yang paling cocok adalah C karena ini sudah jelas ada meningkatkan pemahaman, interaksi belajar, nah, struktur dan fungsi sel. Nah, ini cocok dengan yang ada di sini. Jadi gitu, kita harus teliti dan ngerti mana kata kunci yang harus kita serang atau kita pahami. Oke, dari sekian ini bla 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 bla, saya temukan penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Jadi meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar. Nah, maka kita cari, oke, role playing nggak ada, oke, hasil belajar siswa ini kurang, mengembangkan media ini nggak ada hubungannya dengan kata kunci. Nah, C, perbedaan hasil belajar ini juga nggak sambung karena PTK itu nggak seperti itu. Ini skripsi mungkin yang lebih cocok ya, membandingkan studi komparasi. D, nah tentu yang paling cocok adalah D ini karena kalimat kunci sama dengan kalimat yang ada di pilihan jawaban. Nah, temukan dulu kalimat kunci terus kita pilih jawaban yang cocok dengan kalimat kunci karena setiap soal hanya 90 detik untuk menjawab. Oke, next. Ini optik. Masalahnya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Yang penting kita kalau PTK itu kita harus tahu apa yang diinginkan guru. Guru ingin apa? Menerapkan model discovery learning melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar meningkat. Oke, berarti ada kata-kata discovery learning, pemahaman dan interaksi belajar. Ini ya. Discovery learning, pemahaman dan interaksi belajar peningkatan. Nah, cocok. Oh, kita lihat dulu jawaban yang C ini. Jawaban yang C ini kan lebih banyak, jawabannya lebih panjang kata-katanya daripada yang B. Oke, kita lihat.
Nah, ada kata-kata perbedaan. Nah, ini sudah nggak cocok karena perbedaan ini adalah studi komparasi, bukan PTK. Mengembangkan media juga nggak mungkin. Media gambar efektif juga nggak cocok dengan kalimat kunci. Jadi gitu, saya tekankan lagi, kalau ada soal-soal yang panjang kita cari kata kunci, kalimat kunci, ketemu kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Bacaannya sebanyak ini, wow, banyak sekali. Nah, ini kalimat kuncinya banyak. Tidak pernah ke laboratorium. Siswanya 12 tahun tapi belum bisa berpikir formal, mintanya yang konkret, dia nggak bisa mikir abstrak. Jadi kalau ada kejadian, siswanya itu mintanya ya ada barangnya, misalkan sel gitu harus digambarkan bener sel itu, tidak bisa sel itu seperti kacang, seperti stroberi gitu, nggak bisa bayangkan karena belum bisa ke berpikir formal, masih mintanya ke konkret. Jadi harus, kalau pembelajaran itu harus benda yang konkret, nggak bisa pakai analogi. Oke, kita lihat yang paling cocok tentu yang A di sini, apa? Terintegrasi laboratorium meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, paling cocok yang ini karena mintanya adalah laboratorium. Kalau yang B, konsep bayangan. Nah, ini nggak jelas konsep bayangannya dimainkan di mana. Karena di sini guru jelas ingin kegiatannya di laboratorium. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar? Ini juga nggak cocok. Nah, karena ini masih mencari masalah, bukan langsung ke PTK, masih mencari apa, kenapa kok rendah gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, ini malah pertanyaan siapa, ini bukan pertanyaan PTK. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa? Ya, ini juga nggak jelas. Penerapannya apa, sasarannya apa, ini nggak ada. Tentu jawaban yang paling benar adalah yang A. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya tegaskan, temukan kata kunci, cocokkan kata kunci dengan yang ada di pilihan jawaban. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus pretest PPG tahun ini.